hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Dan kalau kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini dengan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sudah disenangkan dengan puji-pujian anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa berkati Tuhan, dan apa yang akan kami mau sama-sama sharingkan pada pagi hari ini, itu akan menguatkan roh kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, shalom semuanya. Ya, mohon maaf kalau agak membelakangi. Kita sama-sama buka Mazmur pasal 10. Mazmur pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-4. Ya, Mazmur pasal 10 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata, Mazmur 10 ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Katakan amin. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, di sini kan dikatakan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, ya, jadi mendongak begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari kita jarang sih dengar kata orang fasik ya. Kita jarang kan bilang sama teman kita itu tuh dia orang fasik gitu. Jarang Bapak Ibu Saudara. Kita lebih sering mendengar yang familiar teriakin, oh dia tuh jahat banget gitu, dia parah banget gitu ya. Yang itu yang sering kita dengar gitu. Nah, padahal orang fasik ini dalam firman Tuhan itu adalah orang-orang yang sering mengalami dihukum oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang sering mengalami penghukuman dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mengenal firman Tuhan, ya, telah mengenal firman Tuhan, tapi firman-Nya tahu firman Tuhan, jadi kenal firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan firman tersebut. Amin. Ya, jadi ini bukti bahwa mereka itu orang-orang yang meremehkan keberadaan Tuhan. Ya, orang-orang yang meremehkan keberadaan Tuhan, tidak anggap Tuhan itu ada. Itu orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ciri orang fasik. Ya, orang fasik itu ada beberapa ciri-ciri orang fasik. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini. Yang pertama di ayatnya yang ketiga, ya, di ayatnya yang ketiga. Kita baca ya. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Ya. Jadi orang fasik itu ciri-cirinya yang pertama adalah orang yang suka sekali memuji-muji diri sendiri. Orang yang suka sekali memuji diri sendiri. Aku udah dapat ini, aku udah begini gitu. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, orang fasik itu dia merasa dirinya paling benar gitu. Dia merasa dirinya tuh paling baik, paling kudus. Itu orang fasik, ya. Nah, jadi intinya semua hal yang dia omongin itu berpusatnya sama diri sendiri. Itu orang fasik, ya. Itu orang fasik. Jadi mereka, walaupun mereka tahu tentang Tuhan, tapi sebenarnya yang jadi Tuhan itu adalah diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri yang jadi Tuhan, ya, diri mereka sendiri. Nah, jadi yang mereka sembah itu adalah sesungguhnya tuh diri sendiri, dirinya sendiri. Nah, jadi hal ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara ya, ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan, dengan iman kita. Karena apa? Karena yang terutama dalam hidup ini adalah yang terutama, amin, di dalam hidup ini, ya. Jadi sebenarnya yang meninggikan nama Yesus, ya, amin. Jadi yang terutama dalam hidup kita sesuai iman kita adalah kita meninggikan nama Tuhan, bukan diri kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kalau pagi hari ini saya dan Bapak Ibu, saya juga termasuk, ya kan, kalau kita merasa kadang-kadang kita suka memuji diri kita sendiri, mari kita bertobat. Amin. Mari kita bertobat. Karena ternyata itu orang fasik. Ya, itu orang fasik. Jadi orang fasik itu bukan saja mereka yang ada di luar, tapi kita yang ada di dalam gereja juga kita mesti merenungkan diri kita sama-sama.
kita koreksi diri kita sendiri. Amin ya. Nah, yang kedua adalah di ayat 4 tadi yang kita baca ya. Yang pertama kita baca tadi di ayat 4. Di situ dikatakan bahwa kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Jadi ciri utama daripada orang-orang yang berlaku fasik ini adalah mereka itu nggak pernah takut Tuhan. Ya, mereka tidak takut Tuhan. Ya, padahal mereka tuh tahu Tuhan. Mereka tahu Tuhan. Mereka melakukan segala ritual-ritual agamawi. Mereka tahu Tuhan. Ya, mereka tahu kebenaran. Tapi mereka sengaja tidak mau taat. Ya, tidak mau taat. Ini orang fasik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mereka anggap. Lihat di situ dikatakan, tidak ada Allah. Ya kan, Allah nggak akan menuntut, tidak ada Allah. Mereka tidak pernah menganggap Allah itu ada. Ya, jadi walaupun mereka melakukan dosa, mereka menganggap itu hal yang biasa. Hal yang biasa untuk melakukan dosa. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mereka bisa hidup tanpa Tuhan loh. Bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Dan mereka juga bisa berpikiran bahwa nggak ada dampak apa-apa kalau kita lakuin dosa. Allah nggak akan menuntut, ya tuh firman Tuhan bilang. Allahnya tidak akan menuntut. Ya, itu yang ada dalam pemikiran orang fasik. Nah, padahal di ayat yang ke-6, coba naik sedikit di ayat yang ke-6, dikatakan apa? Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-menurun. Turun-temurun. Ya, jadi mereka menganggap mereka nggak ada masalah. Kalau mereka melakukan dosa tidak masalah. Ya, jadi tidak ada dampak apa-apa. Aku nggak akan goyang, nggak akan ada malapetaka buat aku turun-temurun. Ya, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Coba sama-sama buka di Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal ke-6 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Galatia 6 ayat 7 sama-sama. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan diturainya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, padahal Tuhan udah bilang apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Kalau dia menabur, dia meremehkan Tuhan. Dia menabur, dia melakukan dosa, tidak pernah menganggap ada satu masalah, ya kan? Meremehkan, tidak anggap Tuhan itu ada. Pasti akan ada yang dituai. Gak mungkin, ya, gak mungkin bilang gak ada yang dituai, gak mungkin. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari, ya kan, hari ini kita tuh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan memperingatkan kita, ya, Tuhan memperingatkan kita untuk kita tidak iri hati sama orang fasik, ya, walaupun mungkin di seputaran kita ada orang fasik yang diberkati berlimpah-limpah, kita gak usah iri, amin, kita gak usah iri. Mungkin mereka hidupnya kelihatannya baik-baik aja, mulus-mulus aja, anak-anaknya hebat, ya, orang kaya dan segala macam. Kita tidak usah iri hati terhadap orang fasik, karena sesungguhnya tidak demikian. Karena kebahagiaan orang fasik itu firman Tuhan bilang semu, amin, semu, pura-pura. Ya, coba kita buka Mazmur pasal 37 ayat 20. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-20. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Ya. Ayat yang ke-20 saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita gak usah iri dengan kehebatan dan kebesaran orang fasik. Padahal firman Tuhan bilang orang fasik itu akan binasa. Amin, ya. Orang fasik akan binasa. Nah, kemudian di Mazmur 37 ayat 10 atasnya lagi, Mazmur 37 ayat 10 dikatakan apa? Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kita tidak usah iri dengan orang fasik, karena akhir hidup mereka itu Tuhan sudah tentukan. Lenyaplah orang fasik. Sebentar lagi mereka tidak akan ada.
Ya, jika engkau memperhatikan tempatnya, maka mereka sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang singkat ya, pada pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua, ya, kita sama-sama melihat apakah hidup kita masih suka memuji diri sendiri. Apakah hidup kita kadang-kadang masih menganggap bahwa dosa itu biasa? Ya, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu kita anggap gak akan terjadi sesuatu sama hidup kita. Ya, nah marilah pada saat ini kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama bertobat atas segala dosa-dosa kita, dan kita mau melihat bahwa Tuhan itu melihat hidup kita. Kita mau sama-sama mengkoreksi diri kita sendiri, bahwa kalau kita melakukan itu kita sama aja dengan orang fasik, walaupun mungkin kita terlihat ada di gereja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua pada pagi hari ini untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Pujilah aku Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini. Oh haleluya, haleluya. Ooh.